Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya dalam Mutiara Pagi kita pada hari ini. Renungan dalam Mutiara Pagi ini saya beri judul Menjadi Pelayan Yesus, yang mana renungan ini didasarkan dari Injil Matius bab 20 ayat 20 sampai 28. Mari kita bersama-sama membuka kegiatan kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, atas berkat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Engkau telah melindungi kami sepanjang malam tadi, sehingga kami dapat beristirahat dengan aman, dan pagi ini kami dapat bangun dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, kami hendak mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Karena itu kami mohon, sudilah kiranya ya Tuhan, Engkau membuka hati kami, agar kami menjadi pendengar yang baik, dan senantiasa mewartakan sabda-Mu kepada sesama kami. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Matius. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus beserta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu, dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih,
dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Akhir-akhir ini, negara kita disibukkan dengan persiapan pelantikan presiden dan wakil presiden yang baru. Presiden dan wakil presiden yang baru dipilih melalui pemilihan umum pada bulan Februari yang lalu. Para calon diharuskan memaparkan program, bahkan mengikuti debat presiden dan calon presiden untuk memaparkan, menguji, dan mempertahankan gagasan di hadapan masyarakat Indonesia. Melalui debat tersebut, masyarakat Indonesia bisa menilai calon mana yang mereka jagokan untuk memimpin negara Indonesia selama 5 tahun ke depan. Selain itu, daerah kita juga sedang diliputi persiapan untuk pemilihan kepala daerah secara serentak. Setiap calon pemimpin berlomba-lomba untuk mencari pasangan dan memaparkan visi dan misi. Realitas di atas menunjukkan bahwa kita semua sebagai makhluk sosial membutuhkan sosok pemimpin yang ideal, yang sanggup membawa kita kepada perubahan yang lebih baik. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih menjadi pemimpin. Namun, tidak semua orang berbakat dalam kepemimpinan. Ada orang yang hanya bisa memimpin sekelompok kecil orang saja. Ada pula yang bisa memimpin banyak orang. Mereka yang memiliki karisma itu senantiasa tampil di depan umum untuk memimpin banyak orang. Kehadiran seorang pemimpin sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Seorang pemimpin memiliki tanggung jawab yang besar untuk memimpin dan mengarahkan masyarakat. Seorang pemimpin harus mampu menggerakkan masyarakat untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Tujuannya ialah menciptakan keteraturan di dalam kehidupan sosial masyarakat. Satu pertanyaan refleksi untuk kita sekalian. Tipe pemimpin seperti apa yang kita inginkan? Kita semua pasti menginginkan pemimpin yang bijaksana, yang bisa memimpin dengan adil tanpa membeda-bedakan masyarakat. Itulah pemimpin yang kita dambakan. Namun, dalam pelaksanaannya, pasti ada saja kebijakan-kebijakan yang membuat masyarakat tidak senang. Bahkan, ada juga pemimpin yang dibenci karena bertindak sewenang-wenang, tidak memperhatikan masyarakat, dan lebih mementingkan pribadi dan keluarga. Ada pula pemimpin yang sombong dan memamerkan kekayaan yang mereka miliki. Bahkan ada juga yang melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin tersebut tidak memiliki keteladanan di dalam hidup mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang Kristen, kita memiliki contoh kepemimpinan sejati
yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus, secara khusus dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar. Menurut saya, ada 3 bagian besar dalam bacaan Injil ini yang menjadi bahan permenungan kita semua pada kesempatan ini. Bagian pertama terdiri atas 2 ayat, yaitu ayat 20 dan ayat 21. Bacaan Injil ini dibuka dengan tindakan ibu anak-anak Zebedeus yang datang kepada Yesus bersama kedua anaknya, yang juga merupakan murid-murid Yesus, yaitu Yakobus dan Yohanes saudaranya. Mereka datang kepada Yesus dan bersujud di hadapannya. Tindakan bersujud menunjukkan perbedaan kedudukan yang sangat jauh. Orang yang bersujud biasanya berasal dari golongan yang lebih rendah. Pada zaman dahulu, setiap hamba atau prajurit atau rakyat jelata harus bersujud di hadapan raja. Ibu itu bersama anak-anaknya bersujud di hadapan Yesus karena mereka tahu bahwa Yesus adalah Putra Allah. Hanya kepada Dia saja semua makhluk bersujud. Barangkali kita ingat dalam kisah pencobaan Yesus di padang gurun. Kepada iblis juga kepada kita semua, Yesus menegaskan bahwa hanya kepada Allah saja kita menyembah dan berbakti, sebagaimana dapat kita temukan di dalam Injil Lukas bab 4 ayat 8. Kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, juga tradisi yang diwariskan kepada kita oleh para rasul, menegaskan bahwa sembah sujud merupakan kewajiban manusia kepada Allah saja. Sembah sujud merupakan tindakan khas penghuni surga kepada Allah yang Maha Kuasa. Tindakan sembah sujud kepada Yesus selama hidupnya bisa mengandung 2 arti, yakni memuji dan memuliakan Yesus sebagai Putra Allah, yang dapat kita lihat dalam kisah para Majus dari timur, dan juga ungkapan terima kasih atas kebaikan yang telah kita terima dari Yesus. Ibu dan anak-anaknya itu datang kepada Yesus dan bersujud di hadapannya. Yesus bertanya apa yang dikehendakinya. Ia meminta kepada Yesus agar kedua anaknya bisa duduk di samping Yesus di dalam kerajaan surga. Mungkin terdengar asing permintaan ini, namun permintaan ibu itu mewakili juga permintaan kita semua. Seringkali kita berdoa memohon kepada Tuhan agar memasukkan kita ke dalam kerajaan Allah, atau sekurang-kurangnya mendoakan orang yang telah meninggal agar masuk ke dalam kerajaan Allah. Itulah permintaan yang senantiasa kita sampaikan kepada Tuhan. Kita patut bertanya, apa alasan mendasar sampai ibu anak-anak Zebedeus meminta hal demikian kepada Yesus? Kita patut menyadari bahwa salah satu kecenderungan alamiah makhluk hidup ialah mempertahankan hidup,
secara khusus kecenderungan alamiah manusia ialah memperoleh keselamatan. Setiap manusia pasti ingin memperoleh keselamatan, secara khusus keselamatan dari siksa api neraka. Berbagai cara ditempuh untuk memperoleh keselamatan. Barangkali hal inilah yang dipikirkan oleh ibu itu. Ia mau agar anak-anaknya kelak dekat dengan Yesus, bahkan di dalam kerajaan Allah sekalipun. Terhadap permintaan itu, apakah Yesus marah? Apakah Yesus kecewa dengan permintaan itu? Yesus tidak kecewa atau marah sekalipun. Tanggapan Yesus terhadap permintaan itu merupakan bagian kedua dari kisah Injil yang kita renungkan ini. Yesus menegaskan bahwa sebenarnya mereka tidak tahu apa yang mereka minta. Hal ini juga sering kita alami, bahkan kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Dalam doa, kita terkadang meminta sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Terkadang kita meminta sesuatu yang menjadi keinginan kita, bukannya kebutuhan kita. Bahkan kita sendiri bertindak tidak sesuai dengan permintaan yang kita sampaikan. Misalnya, kita berdoa mohon agar Tuhan memberkati persiapan kita untuk mengikuti ujian. Dalam pelaksanaannya, kita bahkan tidak belajar sedikit pun. Ada satu ungkapan yang bagus berkaitan dengan permintaan ini. Doakanlah usahamu dan usahakanlah doamu. Ungkapan ini mengajak kita semua untuk senantiasa berdoa sebelum melakukan aktivitas. Kita juga hendaknya mewujudkan niat hati kita yang disampaikan di dalam doa melalui aksi nyata. Misalnya, jika kita ingin sukses dalam ujian, maka kita harus belajar. Setelah itu, Yesus bertanya apakah mereka dapat meminum cawan yang harus diminumnya. Dan mereka menjawab bahwa mereka dapat meminumnya. Yesus pun menegaskan kembali bahwa mereka dapat meminum dari cawan yang harus diminumnya. Kata-kata Yesus ini mengingatkan kita akan kisah di Taman Getsemani. Seperti yang dikisahkan di dalam Injil Sinoptik, bahwa dalam doa kepada Bapanya, Yesus mengucapkan kata cawan. Apa arti dari cawan? Cawan atau pialah adalah alat yang dipakai untuk meminum yang terbuat dari keramik atau logam, biasanya dari emas, perak, tembaga, atau mungkin dari besi. Dalam kebiasaan masyarakat Yahudi, saat sedang perjamuan, seorang kepala keluarga akan menghidangkan kepada setiap peserta jamuan cawan atau piala yang sudah berisi penuh dengan anggur. Tindakan minum dari cawan yang sama menunjukkan persaudaraan sejati di dalam sebuah persekutuan. Inilah yang dimaksudkan Yesus dalam kisah perjamuan terakhir. Di dalam Ekaristi yang kita ikuti setiap hari,
Yesus menghendaki agar kita makan tubuhnya dan minum darahnya sebagai tanda persekutuan yang mesra dengan Allah. Di dalam konteks perjanjian baru, kata cawan sekurang-kurangnya memiliki dua arti. Pertama, cawan melambangkan nasib atau hukuman yang akan menimpa seseorang. Kedua, cawan melambangkan murka Allah sebagaimana dapat kita temukan di dalam kitab Wahyu bab 16 ayat 1 sampai 21. Dalam konteks bacaan Injil hari ini, cawan yang dimaksudkan Yesus adalah penderitaan. Yesus menegaskan kepada para murid-Nya bahwa mereka akan mendapatkan penganiayaan dan dicela oleh karena namanya, sebagaimana dapat kita temukan di dalam Injil Matius bab 5 ayat 11. Penderitaan ini mulai dialami oleh para murid setelah Santo Stefanus dibunuh. Sejak saat itu, para rasul dan orang-orang yang percaya dicari, dikejar, ditangkap, bahkan disiksa dan dibunuh. Inilah cawan yang harus kita minum sebagai konsekuensi menjadi pengikut Yesus. Berani meminum cawan penderitaan merupakan bagian dari salib yang harus dipikul oleh murid Kristus. Yesus pun melanjutkan bahwa Ia tidak berkuasa untuk menentukan tempat duduk seseorang di dalam kerajaan Allah. Hal ini disebabkan karena semuanya itu telah disediakan oleh Bapa kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Dalam konteks ini, Yesus menegaskan bahwa kehendak Bapa yang paling utama. Kedatangannya ke dunia ialah untuk melaksanakan kehendak Bapanya. Penegasan ini sekaligus untuk mengajak kita semua mendahulukan kehendak Bapa. Bisa jadi bahwa doa-doa kita yang belum terkabulkan karena tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Kita lebih mendahulukan kehendak pribadi dan seakan memaksa Allah untuk mengabulkan doa-doa kita. Kehendak Allah lah yang paling utama. Bagian ketiga dari kisah Injil ini ialah nasihat Yesus kepada para murid-Nya. Nasihat Yesus ini diawali dengan contoh tindakan para pemimpin dunia yang memimpin dengan tangan besi. Kata tangan dalam Perjanjian Lama melambangkan kekuasaan. Tangan besi merupakan istilah yang digunakan Yesus untuk menggambarkan model pemerintahan manusia zaman itu dan mungkin juga di zaman kita yang sangat otoriter. Manusia memimpin dengan kuasa dan maksud bahkan untuk menindas dan menaklukkan. Istilah tangan besi juga menggambarkan kepemimpinan yang jauh dari cinta kasih dan sikap melayani. Kepemimpinan yang menggunakan tangan besi akan menyengsarakan rakyat kecil. Rakyat akan ditindas untuk memenuhi nafsu kekuasaan segelintir orang. Kuasa yang dimiliki, namun sejatinya kuasa itu diberikan atau mandat, dianggap sebagai milik pribadi dan tidak dapat dipertanyakan lagi oleh masyarakat. Kepemimpinan model ini sangat berbahaya di dalam kehidupan sosial masyarakat.
Pemimpin yang memerintah dengan tangan besi akan dibenci oleh masyarakat. Bahkan masyarakat berjuang untuk melawan pemerintahan yang kejam. Inilah kenyataan dunia yang dinasihati Yesus kepada murid-muridnya. Nasihat Yesus ini juga dilanjutkan dengan ajakan untuk senantiasa melayani. Yesus menegaskan bahwa seorang pemimpin adalah juga serentak seorang pelayan. Yesus merupakan contoh pemimpin sekaligus pelayan sejati bagi kita para murid-Nya. Contoh dan teladan yang ditunjukkan Yesus harus kita wujud nyatakan dalam kehidupan setiap hari. Jika kita menjadi pemimpin, maka kita hendaknya menjadi pemimpin yang rendah hati dan siap melayani masyarakat. Kita juga harus menjadi pemimpin yang bijaksana, yang senantiasa mengutamakan kepentingan dan kebaikan bersama. Apa implikasinya untuk kita? Sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk senantiasa mewartakan Injil. Tugas pewartaan itu mengharuskan kita mengambil beberapa peran tertentu. Bahkan kita dipilih untuk menjadi seorang pemimpin. Berkaca dari kisah Injil ini, kita diajak untuk menjadi pemimpin yang rendah hati, yang siap melayani. Kita hendaknya belajar dari model kepemimpinan Yesus. Yesus menunjukkan model kepemimpinan yang melayani. Dalam hidupnya di dunia ini, Yesus senantiasa melayani orang-orang kecil dengan pengajaran dan mukjizat-Nya. Yesus tidak pernah memilah kelompok masyarakat tertentu. Terkadang ada juga beberapa ahli Taurat yang turut mendengarkan pengajaran Yesus. Yesus tidak mengusir, tetapi senantiasa merangkul mereka. Yesus juga pernah menyembuhkan hamba seorang perwira yang sedang sakit. Namun, apa yang kita lakukan sebagai pemimpin terkadang tidak mencerminkan kepemimpinan Yesus. Sebagai pemimpin, terkadang banyak di antara kita yang lebih mendahulukan kepentingan pribadi atau kepentingan keluarga. Banyak anggota keluarga dan kenalan yang menjabat posisi tertentu sebagai akibat dari hubungan kekeluargaan dan juga relasi. Tindakan ini tentu saja melenceng jauh dari model kepemimpinan Yesus. Kita hendaknya belajar dari Yesus dan juga dari Santo Yakobus yang kita rayakan pestanya hari ini. Santo Yakobus adalah seorang nelayan. Bersama saudaranya Yohanes, ia dipanggil oleh Yesus untuk menjadi murid-Nya. Bersama dengan Petrus dan Yohanes, ia termasuk dalam kelompok murid yang dikasihi Yesus. Ia diperkenankan untuk menyaksikan penampakan kemuliaan Tuhan di atas gunung dan menjadi saksi peristiwa ketika Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus. Yesus juga mengajak mereka bertiga untuk berdoa dan berjaga-jaga bersamanya di dalam Taman Getsemani. Ia menjadi orang yang rendah hati. Pada akhirnya, ia mendapat kehormatan sebagai rasul pertama yang wafat sebagai martir Kristus. Marilah kita menjadi pemimpin yang rendah hati dan siap melayani. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, demikian mutiara pagi yang dapat saya bawakan pada kesempatan ini. Mari kita menutup kegiatan kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur untuk kesempatan yang berahmat ini. Engkau telah memilih kami menjadi murid-murid-Mu, menjadi pemimpin di dalam kehidupan kami. Kami mohon semoga kami dapat menjadi pemimpin yang rendah hati, yang siap melayani sesama. Bantulah kami dalam melaksanakan tugas kepemimpinan kami dalam seluruh perjalanan hidup kami. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.